dalam beberapa hal yang terjadi di negeri ini demi kebaikan NKRI tercinta, saudara. Di antaranya apa yang sedang kami perjuangkan, kami mohon doa. Saat ini kami sedang berjuang bagaimana caranya agar Panji Gumilang ditangkap dan Al-Zaitun dibubarkan. Setuju? Setuju? Saya mau tanya semuanya Sindang Barang, Panji Gumilang ditangkap, setuju atau tidak? Kalau polisi nangkep Panji Gumilang, dukung atau jangan? Dukung atau jangan? Al-Zaitun dibubarkan, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Takbir! Takbir! Saudara, saya heran. Ini urusan Panji Gumilang, urusan Al-Zaitun, ini ribut-ribut dari awal tahun 2000, saudara. Udah rame. MUI udah bikin tim investigasi dari awal tahun 2000, zaman Kiai Ma'ruf Amin masih di Komisi Fatwa, saudara. Udah rame dari dulu. Tapi kenapa nggak beres-beres? Makin besar, makin berani mereka. Siapa backingnya, saudara? Sampai sebegitu kuat. Habib, kenapa memangnya Panji Gumilang harus ditangkap, Habib? Kenapa Zaitun harus dibubarkan? Karena menyesatkan. Santrinya ada ribuan. Itu ribuan santri, kalau mereka pulang ke rumahnya masing-masing, dia ajak satu orang mengajak 20 orang, 30 orang, 40 orang. Berapa umat yang disesatkan di Indonesia, saudara? Kesesatannya apa, Habib? Di antaranya, perhatikan baik-baik. Di antara kesesatan Panji Gumilang dan Al-Zaitun yang paling fundamental, yang paling mendasar, saudara. Apa di antara kesesatannya? Satu, Panji Gumilang mengatakan bahwasanya Al-Quran meskipun sumbernya dari wahyu, tapi Al-Quran merupakan perkataan Nabi Muhammad, katanya, saudara. Indonesia lebih berhak untuk punya undang-undang anti LGBT. Nggak usah khawatir, DPR pemerintah nggak usah khawatir. Kalau Anda keluarkan undang-undang anti LGBT, pasti Anda akan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya jamin, saudara, kecuali yang homo-homo saja yang nggak ngedukung, saudara. Sisanya pasti dukung. Keluarkan, jangan takut, jangan ragu. Tapi sebaliknya, hati-hati, saudara. Kalau sampai ada yang coba-coba bolehkan LGBT, sampai ada yang coba-coba mau legalkan LGBT, sampai ada yang coba-coba ingin perjuangkan LGBT, demi Allah, saya akan ajak umat Islam dari Sabang sampai Merauke untuk sama-sama bangkit. Kita bangkit, jaga Indonesia, lawan LGBT sampai tetes darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya sekali lagi saya mau tanya, jawab yang keempat, Sindang Barang, kira-kira kalau di Indonesia ada LGBT, ridho atau tidak? Orang keras, ridho atau tidak? Kalau di Indonesia ada LGBT, rela atau tidak? Kalau ada yang sampai promosikan LGBT di Indonesia, rela atau tidak? Kalau sampai ada band-band pendukung LGBT konser di Indonesia, ridho atau tidak? Rela atau tidak? Diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Saudara, banyak yang tanya kepada saya, Habib, lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Yang terakhir, banyak yang tanya kepada saya, Habib, nanti 2024 ini bagaimana, Habib? Kita pilih siapa? Kita pilih capres yang mana? Jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Saudara, kalau dalam sholat ada makmum, ada imam. Ada makmum, ada imam. Saya mau tanya, kalau sholat berjamaah, makmum ngedahului imam, sah atau batal? Sah atau batal? Boleh atau tidak? Posisi makmum lebih depan dari imam, sah atau batal? Boleh atau tidak? Boleh. Saudara, saya nggak mau jawab ribet-ribet. Saya nggak mau jawab panjang lebar. Saya cuma makmum dan saya punya imam. Imam saya Sayyidil Walid, imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, saudara. Takbir! Takbir! Saya nggak mau ngedulin beliau. Kami dari Front Persatuan Islam, kami memang ormas, tapi
kami punya imam, kami nggak mau mendahului beliau. Biarkan beliau istikharah, biarkan beliau merenung, biarkan beliau musyawarah, biarkan beliau memutuskan. Apapun keputusan beliau, kami tegas 2024 satu komando imam besar Al Habib Rizik Syihab, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap satu komando, siap satu komando, siap satu komando. Takbir. Ya, alhamdulillah. Saya mau tanya kepada jamaah Sindang Barang, siap mendengarkan tausiah dari guru kita semuanya? Siap? Betul? Yakin? Siap tertib? Siap tertib? Siap duduk? Yang di samping kita duduk dulu. Duduk dulu. Duduk. Ayo duduk, jangan ada yang berdiri. Ayo duduk. Insya Allah guru kita yang mulia akan menyampaikan tausiahnya, ilmu-ilmu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan beliau belum sempat untuk istirahat, tapi beliau insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu kepada kitanya. Semoga beliau disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kepada guru yang mulia, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para habaib, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Fadilatul Muhtaram wal Mukarram Al-Habib Hud bin Idrus bin Hud Al-Idrus. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Fahmi Ibrahim. Juga hadir di tengah-tengah kita segenap para asatid, para kiai, para habaib yang banyak hadir, tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Tidak lupa pula kepada Bapak Kapolsek yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak Dan Ramil, Bapak Camat, Bapak segenap pengurus MUI dan segenap yang tergabung dalam GUSI, Gabungan Ulama Ustadz Sindang Barang. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para kiai kita, para guru-guru kita, para ajengan kita, mudah-mudahan Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, fi hadhihi al-munasabah as-sa'idah wa fi hadhihi al-lailah al-mubarakah la ansa an uhanni'akum بحلول العام الهجري الجديد 1445 فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام عام فرج ونصر وبركة للأمة الإسلامية آمين يا ربال. Pada kesempatan kali ini tidak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru Islam kepada masyarakat Sindang Barang Cianjur Selatan. Selamat tahun baru Islam 1445 Hijriyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun baru ini menjadi tahun keberkahan untuk umat Islam, tahun kemenangan untuk umat Islam, tahun rahmat untuk umat Islam, tahun keberkahan untuk NKRI, amin ya rabbal. Ahiba'il kiram, saudara, melihat situasi umat saat ini, belakangan ini saudara, di Indonesia khususnya dan di segenap belahan dunia pada umumnya, saya teringat kepada satu hadis yang dikutip oleh ulama besar, rujukan ulama-ulama Indonesia, yaitu Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Imam Al-Ghazali. Di dalam karya monumentalnya Ihya Ulumuddin, beliau mengutip satu hadis yang mana hadis tersebut juga dimuat di dalam risalah Ibnu Abi Dunya, di dalam Musnad Al-Imam Abu Ya'la, dan di dalam Mu'jam Al-Imam At-Tabarani, dari Sayyiduna Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara,
Ketika itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sedang duduk di hadapan sahabat-sahabatnya. Rasulullah melontarkan pertanyaan kepada sahabat, saudara. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Nabi sekaligus juga menjadi informasi tentang apa yang akan terjadi di tengah umat sampai akhir zaman, saudara. Apa yang ditanyakan oleh Nabi? Nabi bertanya kepada para sahabat-sahabatnya. Sengaja saya bawa kitab di sini, bawa kitab Ihya supaya semua yang hadir dapat keberkahannya insyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa antum idza tagha nisa'ukum wa fasaqa syubbanukum wa taraktum jihadakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Kaifa antum?" Bagaimana kalian? Apa respon kalian? Kaifa antum? Apa yang akan kalian lakukan? Idza tagha nisa'ukum, kalau datang satu zaman perempuan-perempuannya durhaka, melampaui batas, saudara. Wa fasaqa syubbanukum, pemuda-pemudanya durjana, fasik. Wa taraktum jihadakum, dan kalian tinggalkan jihad, kata Nabi, saudara. Masya Allah, ini info dari Nabi, saudara. Akan ada satu zaman perempuan-perempuannya durhaka, melampaui batas, hilang rasa malunya, saudara. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, kita lihat perempuan-perempuan kalau mau maksiat takut ngumpet-ngumpet, saudara. Itu zaman dulu. Tapi kalau sekarang tanpa rasa malu di media sosial, dia pakai pakaian yang seksi, dia pakai pakaian terbuka, hampir telanjang, dia live, dia video di Facebook, di TikTok, di Instagram untuk menggoda laki-laki, saudara. Saya mau tanya yang laki-laki ini, jawab yang kompak, yang model seperti itu perempuan, ayah ente? Ayah loba? Ayah loba? Ketahuan suka nonton itu. Tanpa rasa malu, saudara, hilang rasa malu. Nggak sampai di situ, yang Nabi katakan, wa fasaqa syubbanukum, pemuda-pemudanya menjadi durjana, fasik, terang-terangan maksiat, saudara. Nggak usah jauh-jauh, kita lihat depan mata kita sekarang. Kadang-kadang ketika sholat Jumat, yang namanya laki-laki sehat wajib untuk sholat Jumat, saudara, kalau nggak ada udzur. Tapi kita lihat di mana-mana sekarang, kadang-kadang khotib sudah mulai khutbah, bahkan imam sudah mulai sholat ketika Jumat. Di pinggir-pinggir jalan masih banyak anak laki-laki keliaran, saudara. Di warung-warung masih banyak yang duduk, saudara, tanpa rasa malu. Bukan sampai di situ, saudara. Ini pemuda-pemuda menjadi durjana, menjadi fasik. Mari kita lihat, saya ambil satu contoh, saudara. Bagaimana narkoba merajalela di tengah-tengah kita, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah dapat satu info dari Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, bahwasanya dari seluruh penjara yang ada di Indonesia, ini rata-rata sudah overload, saudara. Sudah melampaui kapasitas maksimal. Yang harusnya isi penjara itu satu kamar misalkan 10 orang, tapi satu kamar bisa diisi 20 sampai 25 orang. Silahkan tanya ada Bapak Kapolsek di sini, saudara. Di mana-mana penjara overload, saudara. Dan ternyata fakta mencengangkan, dari seluruh penjara di Indonesia lebih dari 50% yang di penjara adalah kasus narkoba, saudara. Sisanya itu satu buku KUHP dibagi-bagi, sisanya, saudara. Tapi lebih dari 50% narkoba, dan kebanyakan anak muda. Saudara, saya punya pengalaman pribadi. Ketika saya dulu mondok di pondok pesantren Mabes Polri, saudara. Tahu pondok pesantren Mabes Polri? Penjara. Orang Sindang Barang ada yang mau mondok di sana, daftar. Kalau ada yang mau saya daftarin gratis, tapi nggak tahu keluarnya kapan, saudara. Ketika mondok di pondok pesantren Mabes Polri bersama Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, mudah-mudahan beliau dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu saya di penjara satu kamar dengan beliau.
Kami di penjara gara-gara kasus RS Umi. Sama-sama tahulah waktu itu bagaimana situasi politiknya, saudara, panas sekali, luar biasa. Singkat cerita, kami ditaruh di blok narkoba. Satu blok itu semuanya tahanan narkoba kecuali saya dan Habib Rizik dan Ustadz Sobri Lubis, saudara. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya kami ditaruh di blok narkoba. Allah berikan kami kesempatan untuk membina para tahanan narkoba. Mereka kita ajak sholat berjamaah, ajak zikir, ajak ngaji. Penjara blok narkoba menjadi seperti pesantren. Alhamdulillah. Itu mereka dedengkot curhat, Habib. Dedengkot yang di dalam penjara ini, yang udah ikut ngaji, yang udah jadi santri, saudara, di dalam penjara. Mereka curhat, Habib. Dulu ketika kami ngedar, Habib, kata mereka, saudara, kami ngedarkan itu yang namanya tembakau gorila, Habib. Tembakau gorila itu di anak-anak SMP, Habib, di anak-anak SMA, di kampus-kampus. Belum lagi pil ekstasi, belum lagi sabu-sabu, saudara. Masya Allah, merajalela yang namanya narkoba, merajalela. Pemuda-pemuda menjadi durjana. Dan sampai di situ, saudara, apa kata Nabi tadi? Wa taraktum jihadakum, dan kalian akan sampai pada satu zaman, kata Nabi, kalian akan meninggalkan jihad. Saudara, di zaman sekarang jangankan jihad, bicara jihad saja orang takut, saudara. Bicaranya saja sudah takut. Kadang-kadang orang mau bicara jihad, oh takut dibilang teroris, takut dibilang radikalis, takut dibilang ekstremis. Kadang-kadang takut nggak diundang lagi, takut diboikot, saudara. Mending bicaranya. Kadang-kadang mohon maaf, dengernya saja orang takut, saudara. Ustadznya bicara jihad, padahal pembahasannya rata-rata aja seperti yang di Fathul Mu'in, di Fathul Qarib, di Fathul Wahab. Itu ada pembahasan tentang jihad. Di semua pesantren dibahas, saudara. Kadang-kadang ustadznya sudah ngomong, yang dengernya takut, saudara. Boro-boro mau jihad, bicaranya saja takut, dengernya saja takut. Persis seperti yang digambarkan Nabi, saudara. Kaifa antum, bagaimana kalian kalau bertemu satu zaman, kata Rasulullah, perempuan-perempuannya durhaka, pemuda-pemudanya durjana, dan jihadnya ditinggalkan. Jawab yang jujur, Sindang Barang, yang disampaikan Nabi saat ini terjadi atau tidak? Kita lemes-lemes pisan, terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Fakta atau tidak? Nyata atau tidak? Saudara, itu begitu para sahabat mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi, saudara. Apa responnya para sahabat? Kaget para sahabat. Wa inna dzalika lakainun ya Rasulullah. Para sahabat nggak habis pikir, Bapak Ibu sekalian. Apakah yang seperti itu sungguh akan terjadi ya Rasulullah? Wa inna dzalika lakainun ya Rasulullah. Apakah akan terjadi? Sahabat nggak habis pikir, Pak Bu. Apa akan ada satu zaman perempuan-perempuannya durhaka? Karena di zaman sahabat perempuan-perempuannya soleha, saudara. Sebelum ayat hijab diturunkan, itu perempuan-perempuan Madinah nggak pakai jilbab. Begitu malam ayat hijab diturunkan, sosialisasinya nggak pakai lama, saudara. Malam ayat diturunkan, paginya perempuan-perempuan Madinah kal ghurbanis sud, seperti gagak hitam, semuanya pakai hijab, saudara. Solehah perempuan sahabat. Pemudanya seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la fata illa Ali wa la sayfa illa Dzulfiqar. Sahabat heran, apa iya akan ada satu zaman perempuannya durhaka, laki-lakinya durjana, dan jihadnya ditinggalkan. Dulu Pak Bu, di zaman sahabat, kalau ada coba-coba laki-laki sehat tanpa udzur nggak mau berjihad, saudara, itu istrinya nggak mau bukain pintu, saudara. Sampai istrinya nggak mau bukain pintu, saudara. Mereka nggak habis pikir, apa iya akan terjadi seperti itu? Wa inna dzalika lakainun ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara? Na'am. Na'am. Walladzi nafsi biyadihi wa ashaddu minhu sayakun. Ya, kata Rasulullah, ya, itu akan terjadi, kata Rasulullah. Bahkan Rasulullah bersumpah, saudara, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang nafasku ada dalam genggamannya, wa ashaddu minhu sayakun, yang lebih parah akan terjadi, kata Nabi, saudara.
Inna lillahi. Heran sahabat ya Rasulullah. Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Yang lebih parah apalagi ya Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaifa antum idza lam ta'muru bima'ruf wa lam tanhau 'an munkar? Kata Nabi, bagaimana kalian kalau datang satu zaman tidak ada lagi yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada lagi yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemunkaran, sehingga kemunkaran merajalela di mana-mana. Saudara, jangankan amar ma'ruf nahi munkar, yang kita lihat di depan mata kita berapa banyak sekarang orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar justru sebaliknya dicaci, dimaki, dihina, ditangkap, bahkan dibunuh. Nggak sampai di situ saudara, sampai organisasinya dibubarkan. Konon ada cerita dulu ada cerita dulu di Indonesia ada organisasi namanya Front Pembela Islam. Dulu saudara, ada organisasi namanya Front Pembela, singkatannya FPI. Kerjaannya amar ma'ruf nahi munkar. Musuhnya perjudian, musuhnya pelacuran, musuhnya minuman keras, musuhnya pornografi, musuhnya porno aksi, musuhnya PKI, musuhnya Ahmadiyah, musuhnya korupsi. Kerjaannya bantu bencana, kerjaannya amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang terjadi saudara? Dibubarkan, dilarang, petingginya ditangkap. Terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Yang amar ma'ruf nahi munkar dibubarkan, ditangkap. Giliran di Indramayu ada pesantren sesat saudara, namanya Zaitun. Sampai sekarang tetap damai, aman, tentram. Bahkan pimpinannya namanya Panji Kutilang saudara. Sampai sekarang terus ngoceh kayak burung kutilang. Giliran Al-Zaitun bisa aman, giliran FPI dibubarkan. Saya mau tanya, kacau atau tidak? Orang kompak kacau atau tidak? Orang keras kacau atau tidak? FPI saudara, Front Pembela Islam, kerjaannya nahi munkar, amal ma'ruf, nggak pernah merugikan bangsa, nggak pernah ngerampok duit rakyat, tidak pernah merugikan rakyat. Dibubarkan. Giliran ada partai, kadernya korupsi di mana-mana saudara, maling duit rakyat. Sampai sekarang partainya aman-aman aja. Kacau tidak? Kacau tidak? Innalillahi. Persis seperti yang digambarkan oleh Nabi. Kaifantum idza lam ta'muru bima'ruf wa lam tanhau 'anil munkar. Bagaimana kalian kalau satu zaman ketemu tidak lagi ada yang amar ma'ruf nahi munkar? Na'udzubillah min. Para sahabat begitu dengar perkataan Nabi tadi, Bapak Ibu sekalian, itu para sahabat heran, bertanya-tanya, wa kainun dzalika ya Rasulullah, apakah yang seperti itu akan terjadi ya Rasulullah? Sebab para sahabat dan Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, mereka tidak pernah meninggalkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, tidak pernah diam melihat kemaksiatan. Bahkan Allah puji mereka, generasi Rasulullah dan sahabat. Menurut sebagian ulama ahli tafsir, firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baiknya umat. Kenapa? Karena menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Menurut sebagian ulama tafsir, ayat ini Allah turunkan untuk Rasulullah dan para sahabatnya saudara. Masya Allah. Para sahabat heran, apa mungkin yang seperti itu terjadi ya Rasulullah? Sahabat gak kebayang saudara, ada satu zaman amar ma'ruf nahi munkar
ditinggalkan. Sahabat gak kepikir. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan, "Naam, walladzi nafsi biyadih wa asyaddu minhu sayakun." Kata Rasulullah, ya demi Allah, demi zat yang aku di genggamannya, jangankan yang seperti itu, wa asyaddu minhu sayakun, yang lebih parah akan terjadi, saudara. Inna lillahi. Makin heran para sahabat, Bapak Ibu sekalian, wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Tadi laki-lakinya sudah durjana, perempuannya durhaka, jihadnya ditinggalkan, amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan. Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah, yang lebih parah apalagi ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa? Bagaimana kalian, kata Rasulullah, kalau kalian melihat yang ma'ruf menjadi munkar, yang munkar menjadi ma'ruf, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Orang kompak, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap baik. Yang waras dianggap edan, yang edan dianggap wah. Yang soleh dianggap bejat, yang bejat dianggap soleh. Yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar dianggap ma'ruf. Saya mau tanya, zaman sekarang yang terbalik-balik seperti itu ayah ente? Ayah lo mah, ayah lo mah. Saudara, itu di sebagian negara, kalau ada perempuan yang telanjang, saudara, nggak pakai baju, badannya cuma dicat, saudara, apa kata mereka? Oh, itu nggak masalah, itu cuma gaya hidup, katanya, saudara. Perempuan telanjang dibilang gaya hidup. Giliran ada yang pakai cadar, ada perempuan pakai jilbab, pakai cadar, saudara, apa kata mereka? Oh, hati-hati nih, ini bibit teroris, ini bibit radikal, ini mesti diwaspadai. Wah, edan ke yang pakai cadar dibilang teror, yang telanjang dibilang gaya. Bu, ini ibu-ibu saya lihat ribuan, yang jawab cuma 50 orang, sisanya kuntilanak, jangan-jangan. Bu, damang bu, alhamdulillah. Yang telanjang dibilang gaya, yang pakai cadar dibilang teror. Padahal yang telanjang itu justru teroris perebut hati para lelaki, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar dianggap ma'ruf, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Zamannya zaman Contoh lagi, contoh. Giliran ada yang poligami di sebagian negara nih, sebagian negara. Bahkan di sini ada celah, hukum ke situ ada celah. Kalau pengacaranya pintar ada celah, kalau bininya pintar, saudara. Na'udzubillah min dzalik, jadi istri durhaka. Di sebagian negara, saudara, poligami dikriminalisasi, dianggap krimi. Padahal jawab yang jujur, poligami halal atau tidak? Ini kok yang jawab halal cuma laki doang, perempuan pada kemana ini? Saya doain yang nggak jawab lakinya kawin lagi. Poligami halal tidak? Halal tidak? Walaupun halal saya tetap gak berani, boh. Poligami halal, halalan, thayyiban, dianggap kriminal. Nikah siri diintimidasi. Giliran LGBT, saudara. Orang Sindang Barang tahu LGBT? Tahu LGBT? Ini sebagian nggak tahu, saya lihat presiden. Saya mau sosialisasi nama penyakit, saudara, karena ini penyakit. Dulu waktu musim COVID, pemerintah kemana-mana sosialisasi bahaya COVID, karena supaya masyarakat terhindar. Sekarang saya mau sosialisasi nama penyakit. Ada nama penyakit, Bu.
Bu, bu, ada nama penyakit namanya LGBT. Itu singkatan. L itu artinya lesbi, perempuan sama perempuan, jeruk makan. G itu artinya gay, homo, terong makan. Apalagi kadang-kadang yang satu bewokan kresek. Edante, penyakit itu saudara, hati-hati. Ada lagi namanya B, LGB. B itu artinya bisek. Bisek itu maju kena, mundur kena. Bisa sama laki, bisa sama perempuan. Kalau kata tukang listrik ACDC, saudara. Kemana aja masuk. Ada lagi namanya T. T itu transgender, ganti-ganti kelamin. Paginya Tono, malamnya Tini, saudara. Na'udzubillah men. Itu di dunia barat dipromosikan habis-habisan, dipromosikan gila-gilaan, saudara. Sampai sepak bola yang merupakan konsumsi internasional, Liga Champion, Liga Inggris ikut nyatakan dukungan terhadap LGBT terang-terangan, saudara. Masya Allah, saudara. Terbalik, zaman terbalik. Poligami dikriminalisasi, nikah siri diintimidasi, giliran LGBT dianggap hak asasi. Kacau tidak? Kacau tidak? Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap, yang waras dianggap edan, yang edan dianggap. Bahkan kadang-kadang ada ustadz, habib, kiai yang tegas, yang menyampaikan hak itu hak, batil itu batil, benar itu benar, salah itu salah, demi kebaikan umat, demi kebaikan bangsa dan negara. Dimusuhi, saudara. Dibilang radikal, dibilang ekstremis, dibilang teroris. Giliran ada yang liberal, saudara, menyebarkan kesesatan, kadang-kadang dia lulukan, dianggap intelektual, dianggap toleran. Persis yang Nabi gambarkan, saudara. Kaifa antum, kata Rasulullah. Bagaimana kalian? Kepada sahabatnya Rasulullah mengatakan, kalau datang suatu zaman nanti, ra'aitumul ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa, kalian melihat yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar dianggap ma'ruf. Makin heran para sahabat, Bapak Ibu sekalian. Para sahabat tanya balik, wa kainun dalika ya Rasulullah, apakah yang seperti itu akan terjadi ya Rasulullah? Apakah seperti itu akan terjadi ya Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Na'am, walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun. Kata Rasulullah, ya, demi zat yang aku ada dalam genggamannya, wa asyaddu minhu sayakun. Jangankan yang seperti itu, yang lebih parah akan terjadi. Makin heran para sahabat, wa asyaddu minhu ya Rasulullah, yang lebih parah apa lagi ya Rasulullah? Tadi perempuannya sudah durhaka, laki-lakinya durjana, jihadnya ditinggalkan, amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, yang munkar jadi ma'ruf, yang ma'ruf jadi munkar. Wa asyaddu minhu ya Rasulullah, yang lebih parah apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kaifa antum idza ta'amartum bimunkar wa nahaitum an ma'ruf. Kaifa antum, bagaimana kalian, kata Rasulullah, kalau datang satu zaman nanti, amartum bimunkar, kalian memerintahkan kepada kemunkaran, wa nahaitum an ma'ruf, dan kalian mencegah kepada kema'rufan, kebajikan, saudara. Giliran yang munkar dibela, yang ma'ruf dihadang-hadangi. Giliran pengajian kadang-kadang dipersulit. Giliran dangdut koplo ikut joget, saudara. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Yang ma'ruf diperintahkan, yang munkar dicegah, saudara.
Innalillahi. Saudara, kalau itu semua udah terjadi, perempuannya durhaka, laki-lakinya durjana, jihadnya ditinggalkan, amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, yang munkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap munkar, kemudian mengajak kepada yang munkar, mencegah kepada yang ma'ruf. Kalau itu sudah terjadi, saudara, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Allah Ta'ala, bi halaftu la utihanna lahum fitnah yasirul halimu fiha hayran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau itu semua sudah terjadi yang tadi digambarkan, maka Allah akan bersumpah. Bi halaftu, kata Allah, demi zatku aku bersumpah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, la utihanna lahum fitnah, akan aku berikan kepada mereka hambaku fitnah, yasirul halimu fiha hayran. Gara-gara fitnah tersebut, para ulama, para ustadz, para kiai yang halim, yang bijak, yang lembut, hayran, heran saudara, sudah bingung ini umat mau diapakan lagi, bagaimana lagi cara perbaiki keadaan, bagaimana lagi cara perbaiki umat, semuanya serba bingung, ulamanya bingung, umatnya bingung, umaranya yang masih baik bingung, bagaimana lagi cara diperbaiki kerusakan di tengah umat saudara. Itu kalau fitnah sudah terjadi saudara. Bahkan dalam hadis lain, hati-hati, saya peringatkan, hati-hati. Dalam hadis lain, hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, bergegaslah kalian berbuat, bergegaslah kalian beramal, segera beramal. Fitanan ka qita'il lailil mudlim, sebelum datang fitnah. Kalau fitnah sudah datang, ka qita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan gelap gulita di malam hari saudara. Orang sudah bingung kalau fitnah sudah datang, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Kalau fitnah sudah terjadi, semuanya bingung saudara. Kalau sudah itu terjadi, apa kata Nabi? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi orang masih mukmin, sorenya sudah berubah jadi kafir saudara. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita semua Allah selamatkan dari fitnah akhir zaman ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Saudara, kalau tadi Rasulullah mempertanyakan itu kepada para sahabatnya, maka pertanyaan ini juga tertuju kepada kita umatnya saudara. Kalau kalian sudah lihat itu semua, kaifa antum? Kaifa antum? Bagaimana sikap kalian? Apa yang akan kalian lakukan? Kaifa antum ayuhal ulama? Bagaimana yang kalian lakukan kalau itu terjadi wahai para ulama? Kaifa antum ayuhal umara? Bagaimana yang kalian lakukan wahai para umara? Kaifa antum ayuhal ummah? Apa yang akan kalian lakukan wahai ummah? Bahkan gak sampai di situ saudara. Kelak kita akan menjawab ini di hadapan Rasulullah saudara. Kita harus persiapkan jawaban di depan Rasulullah. Kalau itu semua terjadi, bagaimana jawaban kita di depan Nabi saudara? Bagaimana jawaban kita di depan Rasulullah? Apakah kita akan jawab, kita para ulama, para ustadz, para kiai, para habib, para ajengan, para santri, para umaro, nanti ketika berhadapan dengan Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, apakah akan jawab, hamba tidak ikut-ikutan ya Rasulullah, aing masa bodoh aing ya Rasulullah, aing di rumah, aing gak peduli, yang penting anak istri aing senang, anak istri aing makan, aing gak peduli sama itu semua, saya tutup mata ya Rasulullah? Atau jangan-jangan anda terlibat membuat fitnah tersebut, terlibat dengan kemungkaran, terlibat kezaliman, bagaimana pertanggungjawabkan di depan Rasulullah? Masya Allah. Oleh karena itu saudara, kita semua pengen selamat dari fitnah akhir zaman, betul? Betul? Bagaimana caranya agar kita selamat? Sebelum saya jawab itu saudara, kita jam sabaraha eta? Jam 11 lewat 10. Lanjut jangan? Jawabannya kurang semangat. Lanjut jangan? Kurang keras. Lanjut jangan? Katanya di Sindang Barang kalau tablik akbar jam 11 sudah selesai. Lanjut? Lanjut? Masih semangat? Yakin?
Betul. Saya pengen dengar dulu sindang barang semangatnya semua, angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Saudara, maka kalau kita mau selamat dari fitnah tersebut, saudara, yang pertama, perhatikan baik-baik semuanya. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya kalau kita pengen selamat dari fitnah semacam itu, kata Al-Imam Al-Ghazali, la yaslam minha illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak akan selamat dari fitnah akhir zaman kecuali orang-orang yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmunya baginda Nabi besar Muhammad, sesuai dengan sabda Nabi, saudara. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah bikin dia faham ilmu agama. Bahasa gampangnya, kalau mau selamat dari fitnah akhir zaman, dari berbagai macam kemunkaran akhir zaman, supaya selamat dunia akhirat, jangan jauh-jauh dari majelis jangan jauh-jauh dari pesan, jangan jauh-jauh dari para kiai, jangan jauh-jauh dari ahli jangan jauh-jauh, saudara. Sebab kalau orang nggak tahu ilmunya Rasulullah, bagaimana dia bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, saudara? Bagaimana bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil? Kalau orang nggak paham ilmu syariat, bagaimana dia bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang Allah ridha, mana yang Allah murka? Kalau nggak tahu halal haram, hak batil, benar salah, bagaimana bisa selamat dari fitnah? Bagaimana bisa bahagia dunia akhirat? Makanya Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan, beruntung, sungguh beruntung Anda yang punya anak-anak jadi masukkan ke pondok pesantren, saudara. Beruntung, sungguh beruntung Bapak Ibu sekalian, karena pesantren saat ini merupakan benteng paling kuat menjaga anak-anak kita dari fitnah akhir zaman, dari berbagai macam kemaksiatan. Serem, Bu, kalau anak-anak kita di luar, serem. Masya Allah, anak-anak muda sekarang yang sibuk dengan narkoba, yang sibuk dengan pacaran, yang sibuk dengan media sosialnya, nggak ada sholat wal ibadah, yang sibuk dengan ini dengan itu. Begitu anak kita masuk pesantren, dijaga, saudara. Makanya beruntung yang anak-anaknya masuk pesantren. Tapi Habib, saya pengen anak saya jadi insinyur, Habib. Saya pengen anak saya jadi ekonom, Habib. Saya pengen anak saya jadi politisi, Habib. Saya pengen anak saya jadi tentara, Habib. Saya pengen anak saya jadi polisi, Habib. Saya pengen anak saya jadi bisnismen, Habib. Silahkan, nggak ada masalah. Jadi apapun, Anda masukkan anak ke pesantren bukan untuk jadi kiai, bukan untuk jadi ustadz. Kalau jadi kiai, jadi ustadz, alhamdulillah. Tapi tujuannya bukan itu, saudara. Tujuannya supaya paham ilmu agama, supaya dia tahu mana halal, mana haram, mana hak, mana batil. Setelah dia pesantren, dia mau lanjutkan sekolah, silahkan. Tapi sudah paham ilmu agama, sehingga kalaupun dia harus jadi insinyur yang soleh. Jadi bisnismen yang soleh. Jadi politisi yang soleh. Jadi polisi yang soleh. Jadi pemimpin yang soleh. Jadi apapun, jadi orang soleh. Masya Allah, makanya luar biasa. Mari kita dukung pesantren-pesantren, saudara. Mari kita sokong pesantren-pesantren. Mari kita besarkan majelis-majelis taklim. Yang penting pesantrennya pesantren Ahlus Sunnah. Pesantren juga jangan asal pesantren. Jangan gara-gara saya bilang kata Habib Hanif yang penting anak dimasukin ke pesantren, tahu-tahu dimasukin ke Azaitun, saudara. Eta namina lieur. Pesantren Ahlus Sunnah yang jelas, yang kiai-kiainya soleh, istiqamah, betul-betul perkataannya sesuai dengan perbuatannya. Majelis-majelis taklim, pimpinan para habaib, para kiai yang soleh, yang istiqamah, yang alim, yang Ahlus Sunnah. Itu benteng kita dari
dari fitnah akhir zaman, saudara. Tapi Habib, kita nggak perlu ribut-ribut urus itu Habib, karena kan majelis-majelis taklim sudah rame. Ini masya Allah, tablik akbar di Sindang Barang sedemikian rame Habib. Ngapain kita ribut-ribut ngurus itu? Saudara, ini negeri kita Republik Indonesia, jumlah penduduknya hampir 300 juta orang, saudara. Jumlah umat Islamnya lebih dari 250 juta orang, saudara. Umat Islam begitu banyak di Indonesia, di negeri kita tercinta, saudara. Pertanyaannya, ya, yang hadir ini banyak, alhamdulillah. Ya, yang di pesantren banyak, yang di haul-haul banyak, yang di majelis-majelis taklim banyak. Tapi pertanyaannya, mana yang lebih banyak? Yang sudah hadir atau yang belum hadir, saudara? Guru saya, Dr. Al-Habib Segaf Ibn Hasan Baharun, Rektor Universitas Islam Internasional Darul Lughah wa Da'wah. Beliau pernah didatangi seseorang, saudara. Orang ini melakukan survei, seorang akademisi melakukan survei. Surveinya menarik. Dia melakukan survei dengan metodologi survei yang otoritatif, yang muktabar, yang kapabel, saudara. Apa pertanyaan surveinya? Ini dari seluruh umat Islam di Indonesia yang jumlahnya 200 juta lebih. Berapa orang yang betul-betul ngerasakan dididik sama ulama? Berapa orang yang ngerasakan ngaji? Berapa orang yang merasakan ilmunya para ulama, para kiai, para habaib, yang duduk di majelis, yang kenal majelis, kenal masjid, kenal pesantren? Berapa orang? Begitu diteliti, saudara, surveinya hasilnya mencengangkan. Ternyata yang duduk di majelis, yang belajar sama kiai, yang belajar sama ulama, yang belajar sama habaib, jumlahnya tidak sampai 20%, saudara. Artinya apa? 80% belum kenal majelis, belum mencicipi majelis. Yang di diskotik, yang di tempat-tempat pelacuran, saudara, yang asik tenggelam dengan dunianya tapi lupa dengan akhiratnya. Yang di sini, yang di sana, yang belum kenal majelis, tidak sampai. Yang belum kenal majelis jumlahnya 80%. Ini hasil survei, saudara, ini ilmiah. Makanya saudara, kalau 80% belum kenal majelis, bagaimana mau jadi baik? Bagaimana mau dapat rahmat? Bagaimana mau dikenal Nabi Muhammad? Ini PR kita bersama, saudara. Wallahi demi Allah, para kiai, para ustadz, para kiai, para santri, para habaib akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mereka-mereka yang di jalan-jalan, anak-anak pang, mereka juga berhak untuk duduk di majelis, saudara. Mereka bukan orang-orang najis, mereka umatnya Nabi Muhammad. Mereka berhak untuk duduk di majelis, saudara. Maka saya ingatkan ormas-ormas Islam, gak ada waktu buat ribut. PR Anda jauh lebih banyak. Umat yang perlu diperhatikan jauh lebih besar. Buat apa ribut cuma gara-gara urusan ormas, gara-gara urusan ego? Kadang-kadang ormas ditaruh di atas agama, saudara. Ada apa ini? Yang harus kita perjuangkan umatnya Nabi Muhammad, agamanya Nabi Muhammad. Masing-masing perjuangkan. Yang ulama perjuangkan dengan ilmunya, yang bisnismen perjuangkan dengan uangnya, yang pejabat perjuangkan dengan jabatannya. Apapun Anda, siapapun Anda umatnya Nabi Muhammad. Kalau Anda perjuangkan umatnya Nabi, besok di akhirat akan diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Oleh karena itu, saudara, pulang dari tempat ini, yuk mari sama-sama kita sama-sama berjuang dengan apa yang kita bisa. Walaupun Habib saya bukan siapa-siapa, Anda punya handphone. Itu handphone alat perjuangan Anda nanti, saudara. Handphone alat perjuangan Anda. Penuhi media sosial dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, dengan nasihat para ulama, dengan nasihat-nasihat perjuangan. Karena kalau tidak disibukkan dengan yang hak, akan disibukkan dengan yang batil, saudara. Kalau tidak dipenuhi dengan ketaatan, akan dipenuhi dengan kemaksiatan. Makanya saya mau tanya, jawab semuanya masyarakat Sindang Barang, para ulama, para kiai, para santri, umat Islam, siap bersatu? Orang kompak siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap perjuangkan agama Nabi? Takbir! Takbir! Itu kuncinya Bapak Ibu sekalian. Kalau mau selamat dari fitnah akhir zaman, jangan jauh-jauh dari para ulama. Siap belajar dengan para ulama? Siap berjuang bersama para ulama? Takbir! Yang kedua, saudara,
Kalau kita perhatikan hadis tadi yang Rasulullah cerita tentang keadaan umat, itu hampir semuanya berputar seputar amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Semuanya berkisar soal amar ma'ruf nahi munkar. Laki-lakinya durhaka, perempuannya durjana, kemaksiatan di mana-mana, sampai yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Kenapa itu bisa terjadi? Gara-gara amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan. Artinya apa, saudara? Kalau mau umat ini selamat, umat ini baik, jangan tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, kemaksiatan merajalela, rusak ini umat, saudara. Umat ini jadi umat yang terbaik bukan karena jumlahnya yang banyak, bukan karena teknologi yang canggih, bukan karena ini, karena itu umat ini jadi umat terbaik. Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bima'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menjadi sebaik-baiknya umat. Kenapa? Karena kalian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menyerukan kepada kebaikan, mencegah dari kemunkaran. Itu yang membuat kita jadi umat terbaik, saudara. Masya Allah, kalau udah amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, kemaksiatan merajalela, berantakan ini umat. Predikat umat terbaik dicabut, saudara. Nggak sampai di situ. Bahkan kalau kemaksiatan sudah di mana-mana, kemunkaran merajalela, kejahatan di mana-mana, Allah marah, Allah murka, turun musibah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kami mohon doa, mohon doa. Saat ini, saudara, kami dari Front Persaudaraan Islam. Front Persaudaraan Islam ini anak baru, saudara, baru lahir. Kami dari Front Persaudaraan Islam bersama dengan ormas-ormas Islam lainnya saat ini sedang berjuang bagaimana melakukan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Dalam beberapa hal yang terjadi di negeri ini demi kebaikan NKRI tercinta, saudara. Di antaranya apa yang sedang kami perjuangkan, kami mohon doa. Saat ini kami sedang berjuang bagaimana caranya agar Panji Gumilang ditangkap dan Al-Zaitun dibubarkan. Setuju? Setuju? Saya mau tanya semuanya, Sindang Barang, Panji Gumilang ditangkap, setuju atau tidak? Kalau polisi nangkep Panji Gumilang, dukung atau jangan? Dukung atau jangan? Al-Zaitun dibubarkan, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Takbir! Takbir! Saudara, saya heran. Ini urusan Panji Gumilang, urusan Al-Zaitun, ini ribut-ribut dari awal tahun 2000, saudara. Udah rame. MUI udah bikin tim investigasi dari awal tahun 2000, zaman Kiai Ma'ruf Amin masih di Komisi Fatwa, saudara. Udah rame dari dulu. Tapi kenapa nggak beres-beres? Makin besar, makin berani mereka. Siapa backingnya, saudara? Sampai sebegitu kuat. Habib, kenapa memangnya Panji Gumilang harus ditangkap, Habib? Kenapa Zaitun harus dibubarkan? Karena menyesatkan. Santrinya ada ribuan. Itu ribuan santri, kalau mereka pulang ke rumahnya masing-masing, dia ajak satu orang mengajak 20 orang, 30 orang, 40 orang. Berapa umat yang disesatkan di Indonesia, saudara? Kesesatannya apa, Habib? Di antaranya, perhatikan baik-baik. Di antara kesesatan Panji Gumilang dan Al-Zaitun yang paling fundamental, yang paling mendasar, saudara. Apa di antara kesesatannya? Satu, Panji Gumilang mengatakan bahwasanya Al-Quran meskipun sumbernya dari wahyu, tapi Al-Quran merupakan perkataan Nabi Muhammad, katanya, saudara. Makanya santri-santri Al-Zaitun kalau lagi khutbah begitu ngutip ayat, apa kata mereka? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Itu sampai kemarin saya dengar masih, saudara. Saya lihat live streamingnya sampai Jumat kemarin masih seperti itu, saudara. Enggak takut sama sekali dia. Dia terang-terangan kesesatan itu ditunjukkan, saudara. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, berkata Rasulullah di dalam Al-Quran. Saya mau tanya masyarakat Sindang Barang ini macam-macam nih. Kebanyakan orang awam rata-rata. Jawab. Orang Sindang Barang cerdas-cerdas. Al-Quran firman Allah atau sabda Nabi? Firman Allah atau sabda Nabi?
Kurang keras firman Allah atau sabda Nabi? Kalau ada yang mengatakan Al-Quran merupakan sabda Nabi, ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Definisinya udah jelas, dari definisinya udah jelas. Al-Quran Kitabullah Al-Munazzal ala Sayyidina Muhammad Al-Mu'jiz bi suratin minhu Al-Muta'abbad bitilawatihi. Al-Quran itu Kitabullah, adalah kitabnya Allah, bukan kitabnya Nabi Muhammad. Namanya saja sudah Kitabullah. Al-Munazzal yang diturunkan, bukan dari Nabi, yang diturunkan ala Nabi Muhammad, kepada baginda Nabi Muhammad. Al-Mu'jiz bi suratin minhu, yang menjadi mukjizat walaupun hanya sangat satu surat. Al-Muta'abbad bitilawatihi, yang membacanya merupakan ibadah. Udah jelas. Jangankan redaksinya Al-Quran, cara bacanya saudara, cara baca Al-Quran pakai tajwid itu Nabi nerima dari malaikat Jibril saudara. Makanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu an dalam kitabnya Ghayatul Usul bi Syarhi Lubbil Usul, ketika menjelaskan tentang Al-Quran itu mutawatir, kata Syekhul Islam, walau min qabilil ada. Apa artinya walau min qabilil ada? Walaupun cara bacanya saudara, cara bacanya itu mutawatir. Nabi nerima dari malaikat Jibril. Nabi mudarasatul Quran, mendengar bacaan Quran dari malaikat Jibril. Talaki Nabi dari malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah bacakan kepada para sahabat. Ribuan sahabat mendengar. Ribuan sahabat membacakan kepada puluhan ribu tabi'in. Puluhan ribu tabi'in membacakan kepada ratusan ribu tabi'in. Terus sampai kepada a'immatul qurra. Terus sampai detik ini saudara. Itu namanya baca Quran pakai tajwid Pak Bu. Itu khusus untuk Al-Quran. Nggak ada baca tajwid dalam teks bahasa Arab lain, nggak ada. Ente pergi ke Arab, ke Saudi, nggak ada orang ngomong pakai tajwid, nggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masmuka? Ismi Muhammad bin Shihab. Atau orang Arab yang nyata gelo bisa nih, salah minum obat ini dibilangnya sudah nggak ada, karena tajwid khusus untuk Al-Qur'an. Al-akhdhu bitajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana. Lanjutan baitnya, fa innahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Al-akhdhu bitajwidi hatmun, baca Quran pakai tajwid itu wajib. Baca Quran tanpa tajwid itu dosa. Kenapa? Fa innahu bihil ilahu anzala, karena Allah ketika nurunkan Al-Quran itu udah pakai tajwid sudah. Nabi dengar dari malaikat Jibril udah pakai tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan begitulah kata para ulama sampai kepada kami. Artinya apa? Jangankan redaksinya, jangankan kata-kata Al-Qur'annya, cara bacanya itu bukan dari Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad terima dari malaikat Jibril saudara. Masya Allah saudara. Sesesat-sesatnya firqah dalam sejarah Islam, ada aliran sesat namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini aliran sesat. Perdebatan antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah lebih dari 1000 tahun saudara perdebatannya. Tapi sesat-sesatnya Mu'tazilah tetap masih mengatakan Al-Quran kalamullah. Mu'tazilah nggak pernah mengatakan Al-Quran sebagai sabda Nabi saudara, nggak pernah. Cuman titik kesalahan Mu'tazilah, kesesatan Mu'tazilah mengatakan Al-Quran kalamullah, makhluk ini nih kesesatannya Mu'tazilah nih saudara. Tapi dia masih mengatakan kalamullah. Artinya apa? Ijma, konsensus, sepakat Al-Quran substansinya dan redaksinya, isi dan redaksinya, kata-katanya dari Allah, sepakat semua kecuali Panji Gumilang saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Saudara, kalau memang Al-Quran itu redaksinya dari Nabi, apa bedanya dengan hadis? Hadis itu redaksinya dari Nabi, sumbernya juga wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Nabi itu kalau bicara bukan dari hawa nafsu, saudara. Nabi itu kalau bicara sumbernya dari wahyu, tapi redaksinya dari Nabi. Itu disebut hadis. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, hasan li dzatih, hasan li ghairi, sahih li dzatih, sahih li ghairi, dhaif, ada macam-macam, ada munqati, ada mu'dhal, dan seterusnya, saudara. Kalau Al-Qur'an enggak ada. Hadis redaksinya dari Nabi, makanya boleh riwayat bil makna, meriwayatkan hadis dengan makna boleh, selama tidak merubah makna, saudara. Al-Quran nggak boleh riwayat bil makna, saudara, haram. Bahkan terjemah Al-Quran, ulama-ulama nggak berani nyebut terjemah Al-Quran, tapi mereka sebutnya terjemah tafsir Al-Quran, karena Al-Quran secara mirip persis diterjemahkan dengan menuangkan semua substansinya. Mustahil ada bahasa manapun yang bisa menampung, saudara. Al-Quran ini kalamullah, gak bisa, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Saya mau tanya, jawab yang kompak, sedang barang. Kalau begitu sekali lagi, Al-Quran firman Allah atau sabda Nabi? Orang keras firman Allah atau sabda Nabi? Orang kencang firman Allah atau sabda Nabi? Firman Allah atau sabda Nabi? Kalau begitu yang mengatakan Al-Quran sabda Nabi ngawur atau tidak? Sesat atau tidak? Kalau begitu Panji Gumilang sesat atau tidak? Takbir. Itu baru satu tuh, belum lagi urusan sholat, soft diacak-acak, laki perempuan softnya dibikin berantakan, saudara. Orang non muslim ditaruh di tengah-tengah. Kita disuruh toleransi, saya setuju. Islam mengajarkan kita toleransi, nggak boleh kita ganggu ibadah orang lain. Tapi jangan ibadah orang Islam dicampur aduk, orang non muslim ditaruh di tengah-tengah soft, saudara. Apa-apaan ini? Urusan azan, Nabi ngajarkan yang namanya azan sunnahnya ngadep kiblat. Panji Gumilang enggak, azan muridnya disuruh ngadep jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah gitu azannya kayak orang mau berantem lagi, saudara. Pakai gerakan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Lu azan apa jadi Superman? Masya Allah. Belum lagi dinantang, saya akan jadikan anak-anak perempuan sebagai khotib Jumat, saudara. Elonta, elonta, elonta. Kalau khotibnya cakep, yang laki bagaimana melongo dari bawah? Belum lagi dia nyanyi lagu Israel seenaknya. Habib kok nggak disebutin kata-katanya? Kalau gue sebutin apa bedanya? Gue Panji Kutilang. Kacau tidak? Ini Jawa Barat, ini Jawa Barat. Jawa Barat tempatnya kiai, Jawa Barat tempatnya santri, Jawa Barat tempat-tempat Islam, Jawa Barat tempat pesantren. Demi Allah, aing entar itu di Jawa Barat dinyanyikan lagu Israel, saudara. Takbir, takbir. Belum lagi dugaan pencucian uang yang saat ini sedang diproses di PPATK. Saya minta kepada kepolisian, Panji Gumilang jangan cuma ditangkap urusan pencucian uangnya saja, saudara. Itu urusan pencucian uang, ya setuju saya harus ditangkap. Tapi jangan, tapi juga urusan penistaan agamanya, saudara. Ini nggak main-main urusan penistaan agamanya. Korban kesesatannya sudah banyak. Semakin banyak muridnya, semakin banyak korban kesesatannya, saudara. Oleh karena itu, kita minta kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya kepada kepolisian Republik Indonesia, dengan hormat segera tangkap Panji Gumilang, seret, jebloskan ke penjara. Kalau Panji Gumilang tidak diseret, dijebloskan ke penjara, kami umat Islam akan aksi konstitusional besar-besaran untuk seret Panji Gumilang ke penjara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mau tanya sekali lagi, Panji Gumilang penjara atau jangan? Penjara atau jangan? Kalau polisi penjarakan Panji Gumilang, dukung atau jangan? Dukung atau jangan? Kalau pemerintah bubarkan Al-Zaitun, dukung atau jangan? Dukung atau jangan? Setiap syarat Panji Gumilang ke penjara, setiap syarat Panji Gumilang ke proses hukum, setiap bubarkan Al-Zaitun. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kami juga mohon doa. Kami dari Front Persaudaraan Islam, singkatannya FPI juga, saudara. Kalau Front Pembela Islam udah meninggal dunia, syahid, udah dikubur, banyak yang ziarahin.
Sekarang lahir lagi Front Persaudaraan Islam. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kami juga lagi berjuang dari Front Persaudaraan Islam juga bersama ormas-ormas Islam lainnya. Kami sedang berjuang berperang melawan LGBT, saudara. Kemarin belum lama di Jakarta, Bapak Ibu sekalian, hampir saja dari tanggal 17 Juli sampai 21 Juli hampir saja di Jakarta mereka sudah siapkan, mereka sudah umumkan secara resmi, hampir saja ada pertemuan organisasi-organisasi pendukung LGBT se-Asia Tenggara, saudara. Innalillahi. Saudara, ini urusan LGBT di Al-Quran Allah sudah contohkan bagaimana kaum Lut gara-gara melakukan LGBT, saudara, amal kaum Lut itu Allah kirim hujan batu, habis kaum Lut, saudara, gara-gara hujan batu diazab oleh Allah. Ini bukan dongeng, saudara, ini ada dalam Al-Quran. Jangan coba-coba pancing murka Allah. Saudara, LGBT ini saking menjijikannya, di dalam satu kitab disebutkan itu setan ini kerjaannya ngegoda manusia. Tapi setan kalau ngelihat ada laki sama laki lagi kumpul, setan kabur, istighfar itu setan, saudara. Setan kaget, setan itu kaget sama orang LGBT, saudara. Ini setannya lebih dari setan, saudara. Makanya hati-hati dan alhamdulillah berkat perjuangan umat Islam, Front Persaudaraan Islam teriak, MUI protes, ormas-ormas lain protes, Habaib Kiai protes. Akhirnya pertemuan tersebut dibatalkan. Alhamdulillah. Tapi jangan senang dulu, saudara, PR kita masih banyak. Ini propaganda LGBT didukung internasional, saudara, nggak main-main. Eropa itu menggelontorkan dana besar-besaran untuk mempropagandakan LGBT. Berapa banyak kedutaan Eropa di berbagai negara yang mempunyai program sosialisasi LGBT. Ini nggak main-main, saudara. Ini program internasional. Di sebagian negara Eropa sekarang sudah terjadi laki sama laki nikah sah, dapat buku nikah, saudara. Kalau kita diam di negeri kita, hati-hati, saudara. Nggak menutup kemungkinan ini bisa terjadi kalau umat Islam tidak kompak menolaknya, saudara. Hati-hati. Dan saya mau sampaikan satu fakta yang sangat membuat saya sedih, yang mengejutkan saya. Saya mau tanya orang Sindang Barang, orang Jawa Barat. Jawa Barat banyak habaib atau tidak? Banyak ulama atau tidak? Banyak kiai atau tidak? Banyak pesantren atau tidak? Banyak kobong atau tidak? Tapi yang mengejutkan saya, ada satu data menunjukkan di antara seluruh provinsi di Indonesia jumlah LGBT terbanyak di Jawa Barat, saudara. Ini PR kita bersama, saudara. Ada satu data, saya bisa tunjukkan linknya, saudara. Ini PR kita bersama, nggak main-main. Hati-hati, saudara. Saya menyampaikan ini bukan untuk mengejek, bukan untuk supaya kita waspada. Hati-hati. Ini penyakit, Bapak Ibu sekalian. Ini penyakit bisa menyambar siapa saja. Bahkan orang kalau udah kena penyakit ini, yang tadinya korban bisa jadi pelaku, saudara. Kalau bahasa santrinya, yang tadinya maf'ul bihi bisa jadi naibul fa'il. Yang tadinya naibul fa'il bisa naik jadi fa'il, saudara. Hati-hati, nggak main-main. Makanya kita minta dengan sangat hormat kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya kepada DPR RI, saudara. Ini negeri-negeri Pancasila, betul? Betul. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, betul? Ini negeri-negeri ketuhanan, bukan negeri setan, saudara. Maka semua agama apapun di Indonesia mengutuk LGBT, melarang LGBT. Tidak ada agama yang membolehkan, saudara. Pancasila juga kemanusiaan yang adil dan beradab, betul? Saya mau tanya, LGBT beradab atau tidak? Beradab atau tidak? Beradab atau tidak? Tapi kenapa di negeri yang adil dan beradab, di negeri ketuhanan Maha Esa, sampai sekarang tidak ada undang-undang anti LGBT, saudara? Maka kita minta dengan sangat tegas, kita minta dengan penuh hormat kepada DPR RI segera keluarkan undang-undang anti LGBT. Setuju? Setuju? Kita pengen
Indonesia LGBT dipidana, setuju? Kita pengen di Indonesia propaganda LGBT dipidana, setuju? Kita pengen di Indonesia siapapun yang dukung LGBT ditangkap, setuju? Setuju? Habib, nanti kalau Indonesia memberlakukan undang-undang seperti itu, nanti Eropa marah, Habib. Nanti Indonesia bisa ditegur Eropa, Habib. Dituduh diskriminatif, ya Habib. Nanti dituduh melanggar HAM. Sama dotain, lebih baik Eropa marah daripada Gusti Allah yang marah, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Lagi pula, sekarang sebagian negara-negara Eropa mulai sadar, saudara. Sebagian negara-negara Eropa mulai sadar, saudara. Sadar apa, Habib? Ya, Rusia mulai melihat ini LGBT membahayakan negaranya, mengancam kesehatan psikologis dan kesehatan fisik negaranya, saudara, mengancam populasi negaranya. Akhirnya apa yang terjadi? Rusia yang merupakan negara mayoritas kufar, mayoritas non muslim, tapi Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Putin dengan tegas mengeluarkan undang-undang anti LGBT. Di Rusia sekarang resmi LGBT dilarang. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Kalau Rusia bisa, kenapa Indonesia nggak bisa, saudara? Kalau Rusia bisa, kenapa Indonesia nggak bisa? Giliran bikin undang-undang ormas buat ngebubarin FPI cepat, saudara. Kenapa undang-undang anti LGBT nggak keluar-keluar sampai sekarang, saudara? Masya Allah, innalillahi. Indonesia lebih berhak untuk punya undang-undang anti LGBT. Nggak usah khawatir, DPR pemerintah nggak usah khawatir. Kalau Anda keluarkan undang-undang anti LGBT, pasti Anda akan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya jamin, saudara, kecuali yang homo-homo saja yang nggak ngedukung, saudara. Sisanya pasti dukung. Keluarkan, jangan takut, jangan ragu. Tapi sebaliknya, hati-hati, saudara. Kalau sampai ada yang coba-coba bolehkan LGBT, sampai ada yang coba-coba melegalkan LGBT, sampai ada yang coba-coba ingin perjuangkan LGBT, demi Allah, saya akan ajak umat Islam dari Sabang sampai Merauke untuk sama-sama bangkit. Kita bangkit, jaga Indonesia, lawan LGBT sampai tetes darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya sekali lagi saya mau tanya, jawab yang keempat, Sindang Barang. Kira-kira kalau di Indonesia ada LGBT, ridho atau tidak? Orang keras, ridho atau tidak? Kalau di Indonesia ada LGBT, rela atau tidak? Kalau ada yang sampai promosikan LGBT di Indonesia, rela atau tidak? Kalau sampai ada band-band pendukung LGBT konser di Indonesia, ridho atau tidak? Rela atau tidak? Diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Kalau sampai ada yang mau coba-coba bolehkan LGBT di Indonesia, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Nanti di penjara. Sabodoting. Jawabnya apa? Orang kompak jawabnya apa? Orang keras jawabnya apa? Nanti dibilang pelanggar HAM. Nanti dibilang diskriminatif. Nanti dibilang kolot. Nanti ditimpuk bencong. Nanti dikejar-kejar bencong. Maju terus. Yakin. Betul. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Umat Islam siap bersatu. Siap rapatkan barisan. Siap jaga NKRI. Siap lawan kemaksiatan. Siap lawan kemunkaran. Siap lawan LGBT. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kemudian yang terakhir, saudara, kemudian yang terakhir, saudara, perhatikan baik-baik. Yang terakhir, saudara, banyak yang tanya kepada saya, Habib, lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Yang terakhir, banyak yang tanya kepada saya, Habib, nanti 2024 ini bagaimana, Habib? Kita pilih siapa? Kita pilih capres yang mana? Jawab atau jangan?
Jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Saudara, kalau dalam sholat ada makmum, ada imam. Ada makmum, ada imam. Saya mau tanya, kalau sholat berjamaah, makmum ngedahului imam, sah atau batal? Sah atau batal? Boleh atau tidak? Posisi makmum lebih depan dari imam, sah atau batal? Boleh atau tidak? Boleh. Saudara, saya nggak mau jawab ribet-ribet. Saya nggak mau jawab panjang lebar. Saya cuma makmum dan saya punya imam. Imam saya Sayyidil Walid, imam besar Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Saudara, takbir, takbir. Saya nggak mau ngedulin beliau. Kami dari Front Persatuan Islam, kami memang ormas, tapi kami punya imam. Kami nggak mau mendahului beliau. Biarkan beliau istikharah, biarkan beliau merenung, biarkan beliau musyawarah, biarkan beliau memutuskan. Apapun keputusan beliau, kami tegas 2024 satu komando imam besar Al Habib Rizik Syihab. Saudara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap satu komando, siap satu komando, siap satu komando. Takbir. Karena saudara, kita ini berpolitik bukan karena uang, betul? Kita berpolitik bukan karena buat nyari jabatan, betul? Wallahi saudara, wallahi demi Allah, saya kalau bukan karena ada kemaslahatan umat, kalau bukan karena buat memperjuangkan kepentingan umat, wallahi demi Allah, saya malas ikut-ikutan politik saudara. Mendingan saya ngajar di pesantren, mendingan saya ceramah dakwah, mendingan saya ngajak umat gosidah selawatan. Tapi mau nggak mau, kita harus menentukan pilihan, menentukan sikap saudara. Dan untuk itu saya ikut apa kata imam saudara, karena beliau nggak sembarangan, bukan atas hawa nafsu, tapi atas musyawarah, atas istikharah. Yang mana yang paling maslahat buat umat, yang mana yang paling sedikit mudaratnya, yang mana yang paling membawa kebaikan buat Indonesia. Karenanya sepenuhnya kami 2024 satu komando imam besar Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Takbir, takbir, takbir. Maka saya mau tanya umat Islam, siap bersatu? Kurang keras, siap bersatu? Siap satu komando? Siap rapatkan barisan? Siap jaga NKRI? Siap jaga Indonesia? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan insyaallah 2024 Indonesia Allah berikan pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang cinta Nabi Muhammad, pemimpin yang cinta kepada umatnya Nabi Muhammad, pemimpin yang betul-betul cinta kepada Indonesia, yang cinta kepada rakyat Indonesia, pemimpin yang betul-betul membawa Indonesia kepada kemakmuran, kedamaian, keadilan. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, insya. Oleh karena itu saudara, terakhir sama-sama kita baca sholawat dengan niat insya Allah berkat sholawat, yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ayo sama-sama semuanya, semua baca sholawat. Dan kita doakan juga mudah-mudahan berkat sholawat sindang barang makin berkah insyaallah. Sindang barang jauh dari musibah, sindang barang jauh dari bencana, sindang jarang jauh dari bala, sindang barang jauh dari maksiat. Bisnis usaha masyarakat sindang barang diberkahi oleh Allah, urusannya dilancarkan oleh Allah, pemimpin-pemimpinnya dijadikan pemimpin-pemimpin yang soleh. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Nah, saya mau semuanya, saya mau semua angkat HP-nya, nyalakan blisnya, semua. Itu lampu yang di belakang, lampu sorot dimatikan dulu coba. Lampu sorotnya dimatikan dulu, lampu sorot. Nah, semua nyalakan HP-nya, blisnya semua. Saya doakan yang mengeluarkan HP, mengeluarkan Samsung, nanti keluarnya gantinya iPhone insyaallah. Tapi jangan nyolong.
Semua angkat tangannya, keluarkan HP-nya, semua. Lampu yang di panggung bisa dimatikan juga, panitia. Lampu yang di panggung dimatikan. Kita terangi Sindang Barang malam hari ini. Semua. Ini panitia nih. Ini kalau nggak mati-mati putusin aja kabelnya nih. Ayo semua. Panitia. Siap goncangkan Sindang Barang dengan sholawat. Orang keras siap goncangkan Sindang Barang dengan sholawat. Siap goncangkan Sindang Barang dengan sholawat. Takbir. Ayo hadro ikut, tapi backing vokal nggak perlu ikut, biar jamaah aja di backing vokal. Dan panitia jangan lupa lampu di panggung dimatikan. Silahkan semuanya. Salatullah salamullah. Sindang Barang bersolawat. Sama-sama semua. La tawassalna billah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi tahlil ya Blitznya lebih semangat lagi semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu Blitznya semua duduk, jamaah duduk. Allahumma na Muhammad wa ashghil zalimin wa akhrijna salimin wa ala ajma'in. Sallallahu rabbuna
Muhammadin. Ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah. Penyakit zahir, penyakit batin ya Allah. Niwa syifaiha wa nuril wa ala salawat bushra wa sahbihi wa sallim. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana min yawmina hatta ila yaumil akhir. Ditambah lagi Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina ila yaumil. Takbir, takbir, takbir. Sebelum saya tutup, tadi yang terakhir kita bacakan sholawat bushro. Pengen nggak dapat ijazah sholawat bushro? Pengen dapat ijazah? Nah, sholawat itu saya dapat dari guru saya, Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, Pondok Pesantren Dalwa Bangil. Jadi itu ceritanya sholawat itu, beliau bermimpi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah mimpinya di malam Asyura, kalau tidak salah. Mimpinya di malam Asyura. Beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau lagi cerita sendiri nggak bilang kalau itu yang mimpi beliau, tawadhu beliau. Kalau lagi cerita sendiri beliau bilang salah satu putra ayahnya ada yang mimpi, bilangnya begitu. Padahal itu beliau. Tawadhu bin tawadhu'ihi radhiyallahu anhu. Ya, beliau bermimpi Rasulullah, di dalam mimpinya beliau bertemu Rasulullah dan Rasulullah ngasih tadi sholawat bushra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil. Nah, kalau yang belum hafal bisa lihat di YouTube, teksnya juga ada di YouTube. Nah, beliau mimpi itu, beliau dituntun oleh Rasulullah SAW untuk baca sholawat itu. Nah, kemudian Rasulullah bilang di dalam mimpinya bahwasanya faidah sholawat itu apa? Kalau orang yang istiqamah baca di dalam masalah qabul hajat, segala urusan dimudahkan, selalu dapat kabar gembira, dapat dibahagiakan hidupnya oleh Allah. Itu dalam urusan qabul hajat, sholawat bushra dibaca setiap habis subuh 41 kali. Berapa kali? 41 habis subuh. Kalau udah terbiasa cepat bacanya sebentar, hanya 7-8 menit selesai. Kalau sudah terbiasa bacanya cepat 7-8 menit selesai baca sholawat bushra. Nah, itu dalam urusan qabul hajat sama seperti baca Yasin 41 kali, saudara. Dalam mimpinya disampaikan seperti itu kata Rasulullah. Dan mimpi Rasulullah beda dengan mimpi yang lain. Dalam hadis Rasulullah mengatakan siapa yang melihatku dalam mimpi maka dia sungguh telah melihatku, karena setan nggak bisa menyerupaiku, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bilang sama seperti Yasin 41 bukan pahalanya. Kalau pahala Yasin 41 pahala baca Quran besar. Saya nggak bilang pahalanya yang sama dalam hal qabul hajat, karena Yasin 41 dahsyat itu manfaatnya dahsyat. Nah, ini sholawat bushra karena kita Rasulullah ini tahu mungkin kita nih nggak mampu baca Yasin 41 kali, dikasih yang mudah, sholawat bushra 41 kali setiap habis subuh. Nah, beliau ketika bangun dari mimpi ternyata beliau hafal itu sholawat ketika bangun dari mimpi, saudara. Ketika bangun masih hafal sholawatnya, dan ketika bangun bau harum gahru yang tercium dalam mimpi itu tercium di kamarnya dan sampai berhari-hari itu nggak hilang-hilang ya ikhwan. Bau gahrunya berkat baginda Nabi besar Muhammad
Maka supaya pulang bawa oleh-oleh, saya dapat ijazah langsung khusus dari beliau untuk boleh diizinkan ijazahkan untuk orang lain. Saya ijazahkan kepada semua yang hadir untuk baca sholawat busyra setiap habis subuh 41 kali supaya semua hajatnya dimudahkan oleh Allah. Semuanya katakan qabiltul ijazah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahrumah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Uqdi lana wa liwalidina wa li auladina wa li ahbabina wa li masyayikhina hajat. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, masing-masing minta dalam hati, semua minta hajatnya, insyaallah malam ini Allah kabulkan berkat Nabi Muhammad. واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة. ثم إلى روح الوالد عبد الرحمن مار العطاس والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته وأن الله يتمم محمد زوجته ويسر ولادتها في خير والطول والعافية. اجعل مولودا صالحا طيبا مباركا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وبارك لهذه القرية يا الله وبارك لهذه المدينة يا الله وبارك لأهلها وبارك لعلمائها وبارك لعمرائها واجعلها قرية ومدينة صالحة مباركة طيبة مرضية يا أرحم الراحمين. على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة. وعلى من والإمام القطب الحب بكر بن عبد الله العطاس وإلى حضرة النبي. الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. Sama-sama kita baca la ilaha illallah yang pimpin Habib Hud, tanamkan dalam hati, mudah-mudahan kita semua hidup dalam la ilaha illallah dan mati husnul khatimah semua. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق على النهي ونموت بها نبذ إن شاء الله تعالى. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم استجب لنا دعاءنا وحسن مقاصدنا واجعلنا من أتباع سيدنا محمد وسيدنا محمد ومن جند سيدنا محمد محمد واجعل موتنا مع سيدنا محمد وسيدنا محمد في طريق سيدنا محمد وسيدنا محمد واحشرنا مع سيدنا محمد وسيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. قبول. Ini saja yang kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya minta maaf, saya langsung permisi karena saya pagi ngajar. Saya jam 7 ngajar sama imam besar di Petamburan, ngajar ustazah jam 7. Ini baliknya ke Petamburan, nggak tahu berapa jam nih sampai ke Petamburan. Doakan panjang umur sehatul afiat insyaallah. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Adani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.